Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Rabb kita yang tentunya selalu memberikan kebaikan kepada kita, mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama di malam hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan untuk duduk di masjid ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan ini, alhamdulillah, kita melanjutkan juga pembahasan yang sama dengan dua pertemuan sebelumnya, karena ini adalah pertemuan ketiga terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di hadis yang pertama, tentang pentingnya niat di dalam beramal. Bahwa niat itu memiliki pengaruh besar dalam beramal. Apakah amalan itu berupa amalan hati atau lisan, ucapan, demikian pula amalan dari anggota badan kita. Kita sudah sebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan pentingnya kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Di malam hari ini kita akan sebutkan beberapa hadis Nabi SAW. Demikian pula ucapan dari para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam ini yang telah meninggal mendahului kita. Di dalam hadis yang kita baca sendiri itu sudah ada contoh tentang pentingnya niat dalam beramal. Ketika Nabi SAW menyebutkan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi contohkan satu jenis ibadah, yaitu ibadah hijrah. Apakah hijrah dalam makna yang umum atau makna yang khusus? Makna yang umum maksudnya hijrah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis dan dijalankan oleh para sahabat. Itu hijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Makna yang khusus adalah tergantung masing-masing kita, yaitu hijrah meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Maksiat apa, ketaatan apa, tergantung dari masing-masing kita. Karena dosa dan maksiat itu bermacam-macam, yang kadang kita jatuh di dalamnya. Beliau contohkan di sini dalam hadis ini adalah hijrah karena Allah
dan hijrah karena dunia atau perempuan. Untuk menunjukkan pengaruhnya niat dalam beribadah. Nabi sebutkan di poin yang pertama, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, dia ikuti perintah Allah, artinya dia hijrah. Dia ikuti apa yang dilarang oleh Allah, akhirnya dia hijrah, tinggalkan. Dia ikuti perintah Rasulullah, tadinya dia tidak lakukan, kemudian dia lakukan, hijrah. Dia ikuti larangan Nabi SAW, tadinya dia lakukan, setelah itu Nabi larang, dia tinggalkan. Dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengaruh niat dalam beribadah, ibadah hijrah di sini. Kemudian Nabi contohkan lawannya, kebalikannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya ada perintah Allah, ada perintah Rasul, dia lakukan karena mau dapat dunia. Ada larangan Allah, ada larangan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Dia tinggalkan larangan itu, tapi karena dunia. Karena dunia. Au imro'atin yang kihuha. Atau karena perempuan yang dia mau nikah. Iya. Dia lakukan perintah Allah. Karena ada perempuan yang dia incar. Ingin dia nikahi. Dia tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada perempuan yang dia ikuti. Supaya perempuan itu mengakuinya dan mau menerimanya. Maka kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya kepada yang dia niatkan. Kepada yang dia niatkan. Ya dia dapat dunia kalau itu takdirnya. Dia dapat itu perempuan kalau itu jodohnya. Karena nanti akan disebutkan di hadits yang lain. Dia dapat atau tidak. Tentang apa yang dia niatkan. Makanya di sini Nabi bedakan. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya disebutkan ulang. Maka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia mau dapatkan atau perempuan, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi. Tidak disebutkan kepada dunia atau kepada perempuan itu. Karena belum tentu dia dapatkan. Belum tentu dia dapatkan. Ini langsung contoh dari hadits ini sendiri. Ada contoh dari hadits lain. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang periwayatan yang disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dari hadits Ubadah bin Samit. Kalau dibukukan hadits Umar bin Khattab. Dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW contohkan tentang perang. Orang yang berjihad melawan orang kafir. Kata Nabi, man gozza fi sabilillah. Siapa yang berperang di jalan Allah. Perangnya memang di jalan Allah. Dia karena Allah awalnya. Ada seruan Allah, ada seruan Rasulnya. Tapi walam yanwi illa iqalan. Tapi dia tidak niatkan jihadnya itu walaupun dia jawab panggilan Allah dan Rasulnya. Dia tidak niatkan kecuali mau dapat perkara dunia. Mau dapat gonimanya. Nanti kalau dapat rampasan perang kan ada pembagiannya. Maka kata Nabi, falahu manawa. Untuknya apa yang dia niatkan. Hanya itu yang dia dapat. Hanya itu yang dia dapat. Demikian pula dalam hadits Jabir bin Abdullah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah.
rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu ala niyatih. Orang-orang nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan sesuai niatnya. Orang-orang akan dikumpulkan dan dibangkitkan sesuai niatnya. Bahkan bukan hanya di dunia ini. Nanti di akhirat. Kita akan dibangkitkan sesuai niat kita. Iya. Ini hadis disebutkan dari Ummu Salamah riwayat Imam Muslim. Itu supaya kita bisa lebih memahaminya. Nabi SAW menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang keluar. Dan disebutkan mereka ingin mendatangi Baitullah dan ingin menghancurkannya. Tapi dalam kelompok itu ada orang tidak mau menghancurkan. Dia cuma memanfaatkan keramaian. Dia pergi berjualan. Iya. Tidak ada niatnya untuk ikut itu. Tapi karena ramai orang, dia ikut juga di situ dengan tujuan yang lain. Kata Nabi SAW, yuksafu bihi ma'ahum. Semuanya akan ditenggelamkan, dihancurkan. Karena ketika ada bencana turun, itu bukan hanya orang rusak yang meninggal, yang ditimpa oleh bencana itu, tapi juga orang soleh. Jadi Nabi SAW katakan mereka semuanya akan dikhosab. Khosab itu ditenggelamkan dengan musibah tanah yang menimbun mereka. Walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati ala niyatihim. Akan tetapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya untuk memerangi Allah dan Rasulnya dibangkitkan dengan itu. Niatnya yang lain juga. Jadi semua dibinasakan tapi dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya dari Zaid ibn Thabit. Hadis ini adalah hadis yang sangat jelas mendukung hadis yang ada di buku yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar ibn Khattab. Untuk membedakan antara amalan yang baik dan amalan yang tidak baik berdasarkan niatnya. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu. Siapa yang dunia adalah semangatnya, keinginannya, kehendaknya. Dia beramal dunia. Dia bersedekah, mau berlipat ganda hartanya. Dia menyambung silaturahim supaya bertambah umurnya. Iya. Dia lakukan amalan, keinginannya adalah dunia semata. Dunia semata. Kata Nabi SAW, farraqallahu alaihi amrah. Ini hukum untuknya di dunia karena niatnya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala farraqa, cerai-beraikan urusannya. Jadi orang yang melakukan sesuatu karena dunia itu pasti tidak jelas yang ingin dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya seperti itu. Setelah itu, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Jadi berapapun yang dia dapat, tetap miskin, tetap kurang. Tetap kurang. Ini kalau niatnya cuma dunia. Niatnya cuma dunia. Allah jadikan kemiskinan dalam pandangannya. Setiap dia lihat, kayaknya ini masih kurang.
Iya, tidak pernah cukup. Karena Allah yang menjadikannya seperti itu. Walaupun orang lain melihat, iya, sudah banyak hartanya. Usahanya, judulnya dari A sampai Z. Artinya semua dia punya usahanya. Tapi dia mau cari huruf lain lagi. Iya. Allah jadikan kemiskinan di matanya. Ini kalau niatnya cuma dunia. Jadi dia bekerja, dia menyumbang, semuanya ada keinginannya. Keinginannya dunia. Allah jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia tidak akan diberi dari dunia yang dia niatkan itu kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kita sudah ditulis berapa jatah kita dalam kehidupan dunia ini. Sebelum langit dan bumi dicipta. Bahkan. Iya. Kita mau semangat bagaimanapun, mau bekerja 25 jam pun tetap segitu kita dapat. Tetap segitu. Tidak bisa lebih. Ini ruginya orang yang niat amalannya dunia. Rugi sekali. Karena bagaimanapun semangatnya, tetap takdirnya itu yang dia akan dapat. Ini golongan yang pertama. Inilah dibilang tadi, setiap orang itu tergantung niat. Niat dunia, inilah yang dia dapatkan. Tapi golongan yang kedua, waman kanatil akhiratu niyatah. Siapa yang akhirat itu niatnya. Itu niatnya. Dia berimpak hanya wajah Allah yang diharapkan. Bukan dilipat gandakan rezekinya di dunia. Itu pasti. Tidak perlu kita niatkan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji. Kalau kita beramal karena Allah, berimpak karena Allah, pasti dunia akan datang. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan itu. Tidak akan pernah dia janji. Dia ingkari janjinya. Itu tidak akan pernah. Tidak perlu kita niatkan. Cukup niatkan pahala dari Allah. Kata Nabi, siapa yang akhirat adalah niatnya. Yang pertama, jama'allahu lahu amroh. Allah satukan semua keinginannya. Iya, Allah satukan semua perkaranya. Sehingga dia melakukan sesuatu, itu di atas kejelasan. Semuanya jelas. Wa ja'ala ginahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan dari dalam hatinya. Bukan di matanya. Kalau mata ini diikuti, iya, tidak bisa diobati. Kalau mata diikuti. Makanya bedanya ini dengan yang tadi. Kalau tadi, sebenarnya sudah banyak. Tapi matanya selalu melihat. Oh ini belum. Kalau yang ini, Allah jadikan kekayaan dari dalam hatinya. Karena kalau hati sudah kaya, itu pandangan gampang diatur. Iya. Karena hati itu adalah penguasanya nih, anggota badan kita. Penguasanya telinga, mata, mulut, tangan, kaki. Hati penguasanya. Rajanya. Kalau itu baik, maka akan baik semuanya. Tapi kalau rusak, rusak semuanya. Jadi kata Nabi SAW, Allah jadikan orang itu kaya hatinya. Wa atathu dunya wahya rogimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Artinya dipaksa untuk diambil. Semua dari perkara dunia yang diinginkan, menginginkan dia ambil. Iya, karena dunia ini juga makhluk Allah. Dia ingin dimiliki oleh orang yang baik. Dia ingin dimiliki oleh orang yang baik. Ini yang disebutkan. Niatnya ini mempengaruhi apa yang didapatkan. Bahkan sekecil apapun amalan, itu tergantung niat. Tergantung niat. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an,
huma, dari Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa uthibta 'alaiha hatta luqmati taj'aluha fi imra'atik. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh kamu tidaklah berinfak dengan satu infak yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, melainkan pasti kamu akan dibalas. Itu sudah janji Allah. Tidak akan pernah Allah selisihi sebagaimana yang kita tegaskan tadi. Kalau kamu berinfak, harap pahala dari Allah, maka kamu akan diberikan balasannya. Sampai kata Nabi, sampai al-luqmah, satu suap yang kamu suapkan di mulut istrimu, itu kamu akan dibalas. Kalau niatnya karena Allah. Iya. Kalau antum keluar dari rumah pagi jam 8. Pulang jam 5. Niatnya supaya keluarga cukup di rumah. Untuk berinfak kepada anak istri. Kamu akan dapat balasan dari hal itu. Tergantung niat. Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada juga yang kita dapatkan kecuali keletihan saja. Iya. Pulang hanya dapat encok saja. Iya. Nah, ini niat. Inilah niat. Makanya dikatakan oleh para ulama yang telah berlalu mendahului kita, di antaranya adalah ucapan yang sangat terkenal dari Al-Imam Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau berkata, rubba amalin sogirin tu'addimuhun niyah. Kadang amalan itu kecil, tapi dia dibesarkan oleh niatnya. Niat si pelakunya. Wa rubba amalin kabirin tusoggiruhun niyah. Sebaliknya kadang ada amalan orang besar, tapi niatnya yang membuatnya kecil. Ini tergantung niat. Iya, ada amalan orang kita lihat kecil sekali, tapi dia niatnya bagaimana? Ada amalan kita lihat orang besar, tapi niatnya gimana? Itu disebutkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ini disebutkan oleh para ulama lain yang semisal dengan beliau, misalnya ucapan Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau berkata, innama yuridullahu azza wa jalla mink niyatak. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kamu adalah niatmu. Adalah niatmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat kepada badan kita, apa yang kita punya. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita dalam beramal. Innallaha la yanzuru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat kepada jasad kalian, kepada perawakan kalian. Tidak melihat. Allah tidak melihat ini yang beramal orang hitam atau orang putih. Ini yang beramal orangnya gagah atau tidak. Ini yang beramal pejabat atau bukan. Tidak. Itu tidak dilihat. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati kita. Niat kita dalam beramal apa? Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak lagi hadits atau ucapan yang semakna dengan apa yang kami sebutkan tadi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala di tulisan beliau di buku ini yang kami pegang ini, Jami'ul Ulum wal Hikam. Sangat banyak ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, demikian pula tabi'in, orang-orang setelah para sahabat.
kita cukupkan itu. Saya sengaja berhenti sebelum diisyaratkan karena ini adalah taklim terakhir di tempat ini. Karena saya berniat, berencana pekan ini adalah terakhir taklim di semua masjid yang Ana jalankan setiap harinya. Paling terakhir mungkin hari Kamis malam Jumat. Dan nanti insya Allah kita berjumpa lagi setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan mempertemukan kita kembali. Dan nanti insya Allah kita masuk di hadis kedua dalam buku Arba'in An-Nawawi. Ada pekan lalu yang kami janjikan hadiah. Orangnya mana? Tidak hadir ya? Yang mengaku kalau dia yang bertanya. Siapa? Kita. Betul. Apa yang kita akui kemarin? Tentang mandi junub kalau dingin ya? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya langsung silakan, boleh dengan suara yang keras. Silakan. Amin. Baik. Sebenarnya perlu ditanya dulu. Itu jadi pendapat-pendapat yang kita sebutkan itu tadi memang betul adanya. Cuman ditanya dulu kenapa kita tidak lakukan itu sholat sebelumnya. Kenapa kita tidak sholat itu dulu. Kalau kita tidak sholat murni karena kelalaian, kita belum dapat hidayah, kemudian kita dapat hidayah, itu memang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu yang paling cocok. Kewajiban bagi dia adalah bertobat. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling bagus. Karena juga kalau kita suruh qada itu masyaqqah. Itu akan memberatkannya. Nah, kaidah syariah, kaidah besar dalam syariat kita, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, itu harus dipermudah. Alasan ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau kita setiap orang yang meninggalkan kewajiban, kalau dia bertobat kita bilang wajib kamu ganti, itu membuat kadang putus asa dia dari rahmat Allah. Karena dia akan menganggap, wah terlanjur saya ini karena kalau saya ganti ini buat tinggal berapa umur saya. Sehingga nanti dia putus asa, akhirnya tidak usahlah bertobat. Hanya nanti akan jadi seperti orang sebelum kita. Dia sudah bunuh 99. Dia datang kepada ahli ibadah. Dia punya ilmu. Dia bertanya kepadanya, apakah saya masih punya tobat? Saya sudah bunuh 99. Dia bilang tidak ada lagi. Ini kamu sudah 99. Tidak ada lagi tobat. Akhirnya dia genapkan 100 dengan yang itu. Kan dia putus asa. Dia sudah putus asa. Akhirnya dia bunuh. Orang itu meninggal mati karena kebodohannya. Yang ini dia bunuh karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah. Karena dibilang bahwa tidak ada lagi. Karena dia diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berjalan mencari tempat bertanya. Dia ceritakan tentang kisahnya, dia sudah bunuh 100. Apakah ada pintu tobat bagiku? Artinya apakah ini semua akan dihapus kalau saya berbuat baik kembali? Dia bilang, apa yang menghalangimu dari rahmat Allah? Hanya dia bertobat, terhapus semua sebelumnya. Dia meninggal, diambil oleh malaikat rahmat. Itu tadi. Nah, ini juga didukung oleh hadits Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini.
inna taubata tahjubu atau tahdumu maqablah. Taubat itu akan menghancurkan atau menutupi apa yang sebelumnya. Seperti itu. Tadi, apa yang kita ingin lanjutkan tadi? Dari apa dalilnya cara mengkodoknya 5 tahun? Nah, kan kalau kita luput, itu kodoknya sekaligus. Itulah nanti memberatkan. Berarti dia harus sekali. 5 tahun berapa hari? Itu dia kali. Iya kan? 5 tahun kan dia kali harinya berapa? Baru dia kali 5. Setiap harinya itu dia kali 5. Itu harus dikodok sekaligus. Tidak boleh ditunggu 5 tahun. Karena kalau kita lupa, langsung kita kodok saat itu sekaligus. Itu yang memberatkan tadi. Itulah kita bilang apa? Memberatkan. Iya. Nanti dia mati karena kodok. Kan begitu. Makanya inna dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Baik. Bagaimana hukumnya arisan kurban? Arisan kurban. Boleh, tidak ada masalah. Maksudnya, jadi kita menabung untuk apa? Berkurban. Semua ini nanti akan keluar saat apa? Kurban. Kan begitu ini. Iya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah karena kurban, yaitu sapi atau kambing, itu bukan barang riba. Boleh dibayar cicil. Yang tidak boleh diarisankan itu adalah barang riba. Emas, perak, itu tidak boleh arisan. Karena dia barang riba. Syaratnya kan kita kalau mau beli emas atau beli perak. Syaratnya adalah yad biyad, tangan ke tangan. Nah arisan itu tidak tangan ke tangan. Arisan itu tidak tangan ke tangan. Maka dia haram. Itu kalau barang riba. Tapi kalau bukan barang riba, boleh diarisankan. Boleh diarisankan. Wallahualam. Kemudian berikutnya, terkadang ketika beramal soleh, saya merasa niat saya rusak setengah jalan. Terlebih saat mengetahui bahwa orang lain memperhatikan amalan saya. Bagaimana cara menjaga niat agar tetap ikhlas? Agar tetap ikhlas. Ya kita jaga seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita beramal dari awal sampai akhir, itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadir di tengah-tengah amalan itu, ada ingin rasa, ingin dilihat atau didengar, itu hal biasa. Itu kan godaan syaitan. Kita lawan. Kita lawan. Itu cara menjaga niat. Bisa dilawan dengan ucapan ta'awud. Atau mengatakan amantu billah. Atau mengatakan saya beriman kepada Allah. Karena dalam hadits Nabi SAW, beliau jelaskan syaitan akan datang kepada anak cucu Adam. Ketika dia beramal, dikatakan kepadanya ini, itu. Sampai nanti paling terakhirnya dia akan katakan, ya siapa yang menciptakan Allah. Kalau sudah sampai seperti itu, ya maka ucapkan amantu billah. Saya percaya kepada Allah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ta'awud dan boleh berludah kecil di samping kiri. Itu disunahkan. Berludah kecil maksudnya tidak keluar ludah. Tapi itu pun dilihat juga tetangga sholatnya ya. Jangan sampai nanti dia kira kita ludahi. Iya, dilihat juga. Tapi cukup berta'awud itu sudah. Cukup. Tapi kalau kita sholat sendiri boleh berludah kecil. Boleh berludah kecil. Iya. Oh berarti ini tadi ya pertanyaan kita. Baik. Bagaimanakah pandangan agama kita tentang ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil? Maksudnya kalau dia berucap seperti itu dalam rangka bersandar kepada sebab. Maksudnya biasanya sebab ini kita lakukan akan begini hasilnya. Cuman keyakinannya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tidak ada masalah dengan ucapan itu.
Tidak ada. Maksudnya dia tetap yakin hasilnya itu di tangan Allah. Tapi usaha ini adalah sebabnya. Ini adalah sebabnya. Iya. Dia ucapkan itu dalam bab majaz. Seperti ucapan orang, ra'ainal matar. Ya. Dia bilang kami bergembala di hujan. Padahal dia bergembala di rumput. Di rumput. Cuman dia bilang hujan karena hujan yang menumbuhkannya. Yang menurunkan hujan Allah. Tapi dia ucapkan seperti itu dalam bab sebab saja. Tidak ada masalah kalau dia yakini itu Allah yang memberikannya. Tapi kalau dia hanya bersandar kepada sebab saja, ini syirik. Paling rendahnya syirik kecil. Karena sebab tidak berdiri sendiri. Sebab itu tidak berdiri sendiri. Contoh mudahnya, ada orang menikah. Kan sebab dia punya anak. Kalau menikah. Tapi belum tentu dia punya anak. Kalau Allah kehendaki, dapat anak. Kalau tidak, tidak dapat. Itu maksudnya. Itu yang diinginkan. Sebab itu tidak berdiri sendiri. Nah, kapan dia jadikan dia berdiri sendiri? Syirik. Paling sedikit syirik kecil. Paling ringannya. Dan paling besarnya syirik besar. Bisa mengeluarkannya dan membatalkan keislamannya. Jadi ini yang berucap hal-hal yang seperti ini yang mengandung makna sini, makna situ dijauhi. Dijauhi. Jangan sampai kita ditergelincirkan oleh syaitan dalam keadaan kita tidak sadar. Bagaimana hukumnya menjual celana isbal dan pakaian kami? Iya. Terkait dengan celana isbal, ya, asal hukum menjualnya adalah tidak mengapa. Adalah tidak mengapa. Dan kita tidak wajib menanyakan kepadanya nanti kalau kamu pulang potong. Tidak wajib. Iya. Itu urusan dia memakainya. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya dan pada asalnya. Hukum asalnya mubah. Salah dia yang memakainya. Salah dia yang memakainya. Demikian pula ini yang kalau kita jelaskan ini bukan asli, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak jelaskan, bahkan kita bilang ini asli, salah. Tidak boleh. Dan semua ini, kalau dia tidak menjualnya, itu lebih aman. Maksudnya untuk bab waro, bab hati-hati. Bab hati-hati. Sama juga dengan biasa ditanyakan menjual pakaian perempuan. Iya, apa hukum menjualnya? Asalnya mubah. Karena bisa saja dia pakai di rumahnya. Bukan untuk keluar. Bukan untuk keluar. Masalah dia pakai keluar juga, kita tidak dibebani dengan hal tersebut. Kita tidak dibebani dengan hal tersebut. Alhamdulillah, masih ada. Karena hari ini sedikit, alhamdulillah. Pas kita mau melayani tanya jawab, tidak ada. Alhamdulillah, kebaikan. Atau antum tak bangka? Apa kita tanyakan, Pak? Tergantung kita berpendapat apa. Enggak kan Pak, gini. Yang wajib kita mengikuti imam itu dari takbir sampai salam. Itu harus kita pahami. Nabi SAW bersabda, Inna maju ilal imam liutamadi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Maksudnya saat dia pimpin kita sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Selain itu tidak ada kewajiban kita. Kapan dia sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, putus. Hubungan antara imam dan makmum. Tidak ada lagi hubungan. Bahkan pembahasan ulama kita kalau dia misalnya melakukan sujud sahwi. Dia sujud sahwinya setelah salam. Tidak wajib kita sujud sahwi setelah salam. Kita boleh langsung lanjutkan sholat kalau kita masbuk.
kalau dia sujud setelah salam. Tapi kalau sebelum salam harus diikuti. Kenapa? Belum putus hubungan kita bersama imam. Kita bisa pahami? Urusannya, bukan urusan kita. Antum terganggu, ya urusan antum sama dia. Iya kan? Antum yang masalah. Kenapa antum terganggu? Seharusnya kan kalau orang khusyuk terobos satu tembok, tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada masalah. Iya, karena kalau antum sudah sibuk dengan urusan antum tidak akan sibuk dengan orang lain. Iya kan? Ini masalahnya antum sibuki diri antum dengan itu. Nah, akhirnya antum terganggu. Jangan salahkan orang lain. Dah. Baik. Ada pertanyaan apa bedanya Islam dengan iman? Itu muslim dengan mukmin. Muslim dengan mukmin. Terus dia bilang orang Islam belum tentu iman. Ya betul seperti itu karena agama kita itu kan dijelaskan oleh Nabi SAW. Hadits nanti akan datang juga di kitab ini. Disebutkan hadits turunnya Jibril bertanya kepada Nabi tentang 3 hal. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Apa itu ihsan. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, belum bilang kamu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5. Itu seorang dikatakan muslim. Dengan dia bersyahadat, kemudian setelah itu dia sholat, dia berzakat, dia berhaji kalau mampu, dia berpuasa di bulan Ramadan, itu muslim. Itu namanya muslim. Kemudian Nabi ditanya lagi, apa itu iman? Nabi jelaskan kepadanya rukun iman yang 6 yang kita pahami. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini mukmin. Ini mukmin. Kalau seorang mukmin ya pasti muslim, tapi belum tentu muslim mukmin. Itu alhamdulillah kita cukupkan. Jadi kami mungkin tidak perlu nanti umumkan untuk taklim. Ini taklim terakhir, alhamdulillah. Kita akan berjumpa lagi di masjid ini insyaallah taala setelah nanti bulan Ramadan, dan ketika diumumkan kita sudah mulai taklim. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Mohon maaf kalau berapa lama ini kita taklim ada yang tersinggung atau apa tentang ucapan. Iya, semua yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang kurangnya dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.